Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dampak dalam fintech syariah. Yang pertama, pengertian menurut Pena 2003 menjelaskan bahwa secara kebahasaan, dampak dapat diartikan sesuatu yang menimbulkan akibat benturan. Benturan yang cukup hebat dapat mendatangkan sesuatu perubahan. Selanjutnya itu dampak menurut Retno Ningsih 2011. Dampak juga dapat definisikan sebagai benturan, pengaruh yang mendatangkan baik positif maupun negatif. Selanjutnya itu ada juga dampak menurut Suekanto 2005. Definisikan bahwa dampak adalah pengaruh dan akibat. Secara etimologi, dampak adalah diartikan sebagai pelanggaran, benturan, dan tubrakan. Selanjutnya itu dampak menurut Warala R.D. Kristo dalam Sinta Haryati 2015 menjelaskan bahwa dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik positif atau negatif, dan pengaruh kuat yang mendatangkan baik negatif maupun positif. Oke, saya akan membahas tentang kehadiran fintech terhadap sektor ekonomi. Nah, teknologi seperti pisau bermata dua akibat yang ditimbulkan tidak hanya bernilai positif, tetapi juga ada sisi negatifnya. Ini juga terjadi dengan fintech terhadap sektor perekonomian Indonesia. Melansir dari Otaris Jasa Keuangan 2016 yang menyampaikan beberapa kelebihan dengan adanya fintech di antaranya. Nah, kelebihan fintech tadi adalah dapat mencapai dan melayani masyarakat yang belum terlayani karena adanya keterbatasan industri perbankan dengan metode konvensional atau tradisional menyentuh daerah-daerah tertentu. Yang B, menjadi salah satu opsi perdanaan di samping industri keuangan tradisional yang sudah lebih dulu ada, karena fintech dianggap lebih transparan dan demokratis. Nah, selain itu, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh fintech, di antaranya yang A, fintech masih dianggap kurang mapan jika dibandingkan dengan bank yang menjalankan usaha dengan modal yang besar, serta lisensi pemindahan dana juga masih agak dipertanyakan. Yang B, tidak semua perusahaan fintech mempunyai kantor secara fisik, serta adanya anggapan minimnya pengalaman dalam manajemenkan integritas produk dan sistem keamanan. Setelah tadi disampaikannya mengenai pengertian dampak, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak positif dari fintech syariah. Yang pertama adanya kemudahan pelayanan finansial. Kemudahan sendiri yaitu tentang sampai mana seseorang dapat mempercayai jika penggunaan sebuah teknologi akan bebas dari berbagai macam usaha dan upaya. Oleh karena itu, kemudahan dalam penggunaan berarti dapat mudah dipelajari, dapat mudah memahami, simpel, dan dapat mudah mengoperasikan. Kemudahan juga dapat diartikan kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu teknologi bahwa teknologi tersebut bebas dari usaha dan upaya. Dampak positif yang kedua yaitu melengkapi rantai transaksi keuangan. Keberadaan fintech dalam perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif yang luar biasa sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran fintech ini terjadi karena adanya tuntutan zaman dan pasar ekonomi. Melalui fintech pula, segala transaksi keuangan bisa dijalankan secara praktis. Sejatinya fintech menggantikan bank dengan praktik tradisional, pelengkap rantai keuangan di Indonesia. Hal ini karena kehadiran fintech dapat memperkuat ekosistem keuangan bangsa. 3. Menambah alternatif sarana investasi. Investasi adalah sebuah komitmen yang dilakukan pada saat ini atas dana ataupun sumber daya yang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa datang. Berkaitan dengan investasi, di dalam Islam, investasi menjadi salah satu pokok kegiatan karena di dalamnya terdapat aktivitas
pendistribusian kekayaan dan pendapatan. Fintech juga memiliki peran dalam mengelola keuangan. Fintech syariah wajib mengikuti aturan DSN MUI dan OJK. 4. Meningkatkan taraf hidup. Taraf berarti tingkatan, derajat, atau mutu. Maka taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. Taraf hidup menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Elizabeth dan kawan-kawan, 2022, menyimpulkan bahwa dengan adanya fintech, maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dibuktikan dengan adanya fintech, yang dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran debit dan kartu dengan biaya rendah. Hal ini tentunya juga berimbas pada peningkatan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kelima, membantu perkembangan perusahaan startup. Startup adalah perusahaan yang benar-benar baru dibentuk dan masih dalam tahap peneliti dan mengembangkan produknya untuk mendapatkan kecocokan pasar. Bisa dikatakan perkembangan startup di Indonesia cukup pesat karena hampir seluruh munculnya owner startup baru setiap tahunnya. Beberapa startup yang sudah dikenal dan berkembang di Indonesia seperti Bukalapak, Gojek, Grab, Tiket.com, Uber, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019, Indonesia masuk posisi yang kelima di bawah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Dengan jumlah startupnya yaitu 2.193 buah. Adanya 4 unicorn dan 1 dekakorn mempertegas ketangguhan posisi Indonesia di Asia Tenggara. Unicorn adalah salah satu startup yang memiliki valuasi lebih dari $1 juta Amerika Serikat, sedangkan dekakorn adalah startup yang memiliki valuasi lebih dari $10 juta Amerika Serikat. Beberapa contohnya diantaranya yaitu Traveloka, yaitu valuasinya $4,5 miliar Amerika Serikat, Gojek valuasinya $11 miliar Amerika Serikat, Tokopedia valuasinya $7 miliar Amerika Serikat, dan OVO dengan evaluasi $2,9 miliar Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa saat ini semakin banyak startup yang bergerak di dalam bidang produk keuangan finansial. Mereka memberikan kemudahan dan solusi di tengah masyarakat berkait dengan masalah finansial, mulai dari kemudahan proses peminjaman online hingga inovasi fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan nasional. Inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk memastikan pelayanan keuangan dan kredit yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat, yang termasuk golongan lemah dan kekurangan berpenghasilan, dengan biaya yang dapat dijangkau. World Bank menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah individual atau kelompok berkaitan dengan kemampuannya untuk mengakses seluruh produk berupa layanan keuangan. Selanjutnya, inklusi juga dapat didefinisikan sebagai situasi ketika masyarakat dapat mengakses seluruh produk dan pelayanan jasa-jasa keuangan. Inklusi keuangan yang dibahas di sini adalah mengenai keterlibatan masyarakat pada beragam transaksi dalam perekonomian, seperti jual beli, simpan pinjam, dan yang lainnya. Dengan adanya fintech, dengan memiliki akses internet, masyarakat tentu juga memiliki akses pelayanan-pelayanan, sehingga fintech menjadi sebuah jembatan bagi beragam macam transaksi di dalam perekonomian. Hal ini tentu saja berimbas pada peningkatan inklusi keuangan dan selanjutnya naiknya performa pada sektor perekonomian lingkup nasional. Diharapkan literasi keuangan masyarakat semakin tinggi dan tumbuh kesadaran masyarakat bahwa investasi adalah suatu yang penting demi kemajuan ekonomi Indonesia khususnya syariah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membantu pelaku bisnis memperoleh modal usaha. Para ekonomi berpendapat bahwa modal merupakan bagian dari perusahaan berupa kekayaan yang dapat dipakai untuk keperluan produksi pada masa selanjutnya. Dalam beberapa kesempatan, modal usaha disamakan juga dengan investasi, yaitu alokasi dana yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian alat-alat produksi, yang mana barang-barang modal ini ditujukan untuk tambahan modal dalam aktivitas ekonomi yang dipergunakan untuk kegiatan produksi barang atau jasa. Modal memiliki peranan yang sangat penting untuk pendirian usaha karena besar kecilnya usaha yang didirikan berhubungan erat dengan ketersediaan modal. Hampir sebagian besar pelaku bisnis UMKM masih melakukan pinjaman modal di bank dengan proses yang cukup lama dan rumit.
karena verifikasi data yang diselesaikan dengan cara manual dan dianggap terlalu memberatkan pihak UMKM, apalagi kadang-kadang usaha mereka yang hanya tergolong skala mikro, kecil, ataupun menengah. Maka kehadiran fintech menjadi angin segar dan solusi bagi masalah UMKM dalam menanggulangi masalah ini. Pinjaman akan mudah dicairkan dan proses akan lebih praktis. Diharapkan ke depannya, dengan kemudahan ini, mendapatkan dana dari fintech, pelaku usaha UMKM dapat terbantu mengembangkan usahanya tersebut. Terima kasih. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.